Slow down, Jess. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Clara More. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang biografi Justin Bieber dan segala kontroversinya. Artis Hollywood yang banyak dicap sebagai salah satu penyanyi terbesar dalam sejarah dunia. Seberapa kayakah dia, bagaimana masa lalunya, dan apakah cukup pantas jika dilabeli sebagai penyanyi yang hebat. Selengkapnya mari kita simak video berikut dalam segmen Siapa Ya Dia Ya? Awal kehidupan dan awal karir. Justin Bieber nih memiliki nama lengkap Justin Drew Bieber, lahir pada tanggal 1 Maret 1994 di London, Ontario, Kanada. Dan ia dibesarkan di kota kecil bernama Stratford, Ontario. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Jeremy Jack Bieber dan Patricia Patty Milley. Ayah dan ibunya ini tidak menikah dan berpisah sejak Justin ini masih bayi. Patty ini membesarkan Justin sebagai orang tua tunggal dengan bantuan dari ibu dan ayah tirinya. Jadi dibantu sama kakek dan neneknya Justin. Karena ketika melahirkan Justin, ibunya ini masih di bawah umur. Patty juga diketahui bekerja di kantor sebagai pegawai berpenghasilan rendah. Membesarkan Justin sebagai ibu tunggal di perumahan dengan harga sewa murah. Justin ini tuh memiliki 3 saudara tiri yang lebih muda. Keempatnya memiliki ayah yang sama, yaitu Jeremy Bieber. Jadi satu bapak tapi beda ibu gitu loh. Karena ayahnya Justin ini, Jeremy ini sempat menjalin hubungan lagi dengan wanita bernama Erin Wagner. Namun putus pada tahun 2014 setelah 7 tahun bersama. Dari Erin ini, bapaknya Justin memiliki 2 orang anak, seorang putri bernama Jasmine dan seorang putra bernama Jackson. Kemudian ayahnya Justin ini menikahi pacar barunya yang bernama Chelsea pada bulan Februari 2018 dan mereka memiliki seorang putri bernama Bey. Jadi Justin ini punya 3 saudara beda ibu namun satu ayah. Justin bersekolah di sekolah dasar imersi bahasa Prancis di Stratford, yaitu sekolah Katolik Jenis Sauve dan sekolah umum Bedford. Kemudian di kelas 7 dan 8, Justin ini bersekolah di Stratford Northwestern. Mantan guru Justin yang bernama Kim Booker sering mengingat kenangan indah Justin sebagai muridnya dan tampil dalam beberapa wawancara. Sang guru ini bercerita bahwa Justin ini bersekolah di sekolah menengah atas Katolik St. Michael di Stratford dan lulus pada tahun 2012 dengan IPK 4,0. Justin menunjukkan minat besar dalam musik sejak kecil. Ia belajar bermain drum, gitar, piano, dan trompet secara otodidak. Pada usia 12 tahun nih, ia pernah mengikuti kompetisi menyanyi lokal di Stratford dan menempati posisi kedua dengan membawakan lagu Nyeyu yang berjudul So Sick. Ibunya ini mulai mengunggah video penampilannya ke YouTube dengan maksud agar keluarga dan teman-teman ini bisa menontonnya. Namun tanpa diduga, video-video tersebut itu malah menjadi viral. Salah satu penonton yang tertarik adalah bernama Scooter Braun, seorang manajer musik yang kemudian menjadi manajer pribadi Justin. Braun ini menghubungi Patty dan mengatur pertemuan dengan Justin di Atlanta, Georgia. Di sana, Justin ini bertemu dengan Asher yang kemudian membantunya menandatangani kontrak dengan Raymond Brown Media Group atau RBMG, label gabungan antara Brown dan Asher serta Island Record. Hebat ya, 12 tahun udah tanda tangan kontrak. Amba ini ya, umur 12 tahun, tanda tangan masih belum paten itu. Senin bentuk bebek ya, minggu depan bisa bentuk lontong. Ya kali dipakai tanda tangan kontrak. Kebangkitan menuju ketenaran. Pada tahun 2009, Justin Bieber ini merilis single debutnya yang berjudul One Time yang langsung sukses secara internasional. Kesuksesan ini diikuti dengan mini album debutnya yang bernama My World yang dirilis pada November 2009 dan memperoleh sertifikasi platinum di berbagai negara. Kesuksesan global datang pada tahun 2010 dengan dirilisnya My World volume kedua yang menampilkan lagu hit Baby yang membuat namanya ini
semakin melejit. Video musiknya menjadi salah satu video YouTube paling banyak ditonton dan juga paling banyak mendapat dislike sih pada saat itu. Justin ini dengan cepat menjadi ikon remaja global dan meraih jutaan penggemar muda yang disebut sebagai Beliebers. Ayo, siapa di sini yang dulunya mantan Beliebers? Ngaku. Tapi FYI nih, dulu pas awal-awal Justin Bieber keluar, aku tuh ngiranya fans Justin Bieber itu namanya Bliebis. Maaf. Justin merilis dokumen Never Say Never pada tahun 2011, memperluas jangkauan karirnya ke layar lebar. Album-album berikutnya seperti Under the Mistletoe 2 di tahun 2011, Believe di 2012, dan Purpose di 2015. Ini membuktikan kemampuannya bertransformasi dari bintang remaja ke artis pop dewasa. Album Purpose yang menampilkan hits besar seperti Sorry, What Do You Mean, dan Love Yourself. Namun, di balik citra bintang muda sukses, Justin Bieber ini mulai terjerat serangkaian kontroversi yang membuat namanya menjadi bahan sorotan media. Berikut ini beberapa kontroversi terbesar dalam hidup dan karirnya seorang Justin ya. Rangkaian kontroversi dan masalah hukum. Yang pertama ada insiden muntah nih di atas panggung di tahun 2012. Jadi di sebuah konser di Arizona, Justin ini muntah 2 kali di atas panggung. Meskipun ia ini mengaku pada saat itu sedang tidak enak badan karena minum susu. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang gaya hidupnya dan kesehatan fisiknya. Yang kedua, ada kasus pelecehan fotografer dan serangan fisik di tahun 2013. Justin beberapa kali terlibat dalam bentrokan dengan paparazzi. Dalam satu insiden di London, ia hampir terlibat perkelahian fisik dengan fotografer dan bahkan sempat berkata kasar ya. Jadi kata kasarnya itu seperti ini, I will fucking you out of view, sentak membuat citranya ini makin buruk. Yang ketiga, menyemprotkan grafiti ilegal yang terjadi di Brazil 2013. Saat sedang tur Brazil, Justin ini tertangkap sedang menyemprotkan grafiti ilegal di dinding hotel. Polisi ini mengejarnya akhirnya kan, dan ia bahkan dituduh membawa pekerja seks ke hotel yang menjadikan semakin memperkeruh citra publiknya di negara tersebut. Yang keempat nih, pelemparan telur ke rumah tetangga di tahun 2014. Insiden ini menjadi salah satu kasus hukum yang paling disorot. Justin ini dituduh melempari rumah tetangganya dengan telur, menyebabkan kerusakan properti. Ia akhirnya dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun, serta membayar denda sebesar $80.000 dan menjalani kursus pengendalian amarah. Kasus yang kelima ini yaitu mengemudi dalam keadaan mabuk atau DUI dan penangkapan di Miami di tahun 2014. Kasus paling ikonik dan menghebohkan, Justin ini ditangkap karena balapan liar menggunakan Lamborghini kuning di jalan Miami. Ia kedapatan mengemudi dalam keadaan mabuk, tak punya SIM yang sah, dan melawan petugas saat penangkapan. Ia ini sempat ditahan dan foto mugshotnya ini beredar luas, menjadi simbol kejatuhan seorang bintang remaja. Yang keenam ini kasus penangkapan di Kanada. Itu terjadi di 2014. Tak lama setelah kasus Miami, Justin ini kembali ditangkap di Ontario karena menyerang sopir limosin. Penangkapan ini menambah panjang daftar masalah hukumnya. Tak hanya berurusan dengan hukum, Justin ini juga sering menunjukkan perilaku tidak profesional terhadap penggemar dan saat konser. Di beberapa konser, ia meninggalkan panggung secara tiba-tiba karena merasa terganggu dengan penonton. Justin ini juga pernah kena kasus karena menolak untuk berbicara di meet and greet walau penggemarnya itu membayar mahal. Dalam satu konser di Norwegia, ia ini pernah sempat marah karena penonton ini menyiram air di atas panggung dan langsung keluar tanpa menyelesaikan lagu pertamanya. Tindakan-tindakan tersebut inilah akhirnya menuai kritik keras dan kekecewaan dari Beliebers, sebutan bagi para penggemarnya. Skandal video dan tindakan rasis. Pada 2014, 2 video lama Justin ini beredar. Dalam video tersebut, Justin yang masih remaja menyanyikan versi rasis dari lagu One Less Lonely Girl dengan mengganti lirik menggunakan kata N-word dan candaan rasis lainnya. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menyatakan bahwa itu adalah kesalahan masa mudanya, video itu tetap mencoreng citranya secara signifikan. Tuduhan plagiarisme dan kontroversi musik.
Beberapa lagu Justin ini dituduh meniru karya orang lain, misalnya lagu Sorry diduga memiliki kemiripan dengan lagu dari grup indie yang bernama Wet Hinterland. Meskipun kemudian kasus ini telah diselesaikan di luar pengadilan. Ia juga beberapa kali dianggap melakukan kultur apropriasi, terutama ketika mengenakan gaya rambut dreadlocks atau cornrows yang mengundang kritik dari komunitas kulit hitam. Hubungan romantis yang disorot di publik. Kisah cintanya dengan Selena Gomez adalah salah satu yang paling banyak dibicarakan. Mereka menjalani hubungan yang putus nyambung selama beberapa tahun. Selain itu, hubungannya ini juga penuh dengan drama dan pemberitaan media. Setelah hubungan itu benar-benar berakhir, ia sempat menjalin hubungan dengan model seperti Hailey Baldwin yang kemudian sekarang ini menjadi istrinya. Kemudian ada Sofia Richie dan lainnya. Banyak penggemar yang masih mengharapkan kembalinya hubungan Justin ini dengan Selena yang menyebabkan tekanan dan bahkan ancaman terhadap pasangan barunya. Pada tahun 2018, Justin ini mengejutkan publik dengan menikahi Hailey Baldwin yang sekarang menjadi Hailey Bieber dalam pernikahan sipil yang tenang dan setahun kemudian mengadakan pesta pernikahan resmi. Banyak penggemar yang tidak merestui pernikahan ini sehingga Hailey ini seringkali menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial. Pengakuan akan kecanduan depresi. Dalam beberapa wawancara dan unggahan Instagramnya, Justin ini secara terbuka mengakui bahwa ia pernah kecanduan Xanax, yaitu minum alkohol berlebihan dan merasa seperti zombie akibat tekanan hidupnya. Ia menyebut pernah kehilangan kendali penuh atas kehidupannya. Ia bahkan mengaku, "Saya tidak bisa bangun di pagi hari tanpa minum obat," kata si Justin nih. Agama dan dukungan dari Hailey ini menjadi kunci kebangkitannya. Ia mulai rutin menghadiri gereja Hillsong, serta mempraktikkan spiritualitas Kristen dalam kehidupannya. Justin menyatakan bahwa pengampunan dari Tuhan membuatnya bangkit dari keterpurukan. Kritik dari Selena dan tuduhan manipulatif. Meski Justin ini sudah menikah, hubungan masa lalunya dengan Selena Gomez masih sering menghantui. Selena sempat menyatakan bahwa ia mengalami emotional abuse selama menjalani hubungan dengan Justin. Dalam wawancara bersama NPR, Selena menyebut bahwa lagu Lost You to Love Me adalah bentuk pelepasan dari hubungan yang traumatis dan beracun. Banyak penggemar Selena ini menyerang Justin dan Hailey, menuding Justin ini sebagai pria yang manipulatif dan tidak bertanggung jawab serta emosional terhadap masa lalunya. Justin ini juga sempat dituduh membeli followers Instagram palsu saat popularitasnya mulai menurun. Selain itu, ia seringkali dikritik karena membuat unggahan yang dianggap kurang pantas ya atau provokatif. Salah satu contohnya adalah ketika ia memposting prank bahwa Hailey ini sedang hamil, yang justru dinilai tidak pantas oleh publik. Pada tahun 2020, publik ini mulai memperhatikan penampilan Justin yang tampak kusam dan tak terurus. Banyak yang berspekulasi bahwa ia kembali mengalami masalah kecanduan. Namun, Justin kemudian mengumumkan bahwa ia mengidap penyakit Lyme dan infeksi mononukleosis kronis yang menjelaskan keadaannya saat itu. Pada 2022, Justin juga mengumumkan bahwa ia mengidap sindrom Ramsay-Hunt yang menyebabkan sebagian wajahnya itu lumpuh. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial. Karena penyakitnya itu, ia harus membatalkan konser demi perawatan medis dan banyak penggemar menunjukkan empati atas perjuangannya. Transformasi dan pertobatan. Mulai tahun 2017, Justin Bieber ini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan besar nih. Ia membatalkan sisa konser tour Purpose World Tour ya, karena alasan kelelahan dan kesehatan mental. Keputusan ini membuat penggemarnya ini kecewa. Tapi juga keputusan ini menunjukkan bahwa Justin ini mulai memprioritaskan dirinya sendiri. Justin mulai terbuka mengenai perjuangannya dengan depresi, kecemasan, ketergantungan narkoba ringan, dan trauma masa kecil. Ia mulai aktif menjalani terapi dan memperkuat iman spiritualnya. Ia bahkan menyatakan
menyatakan bahwa imannya dalam agama Kristen membantunya keluar dari masa tergelap hidupnya. Serial dokumenter yang berjudul Seasons yang rilis di tahun 2020 di YouTube memperlihatkan sisi manusiawi Justin. Perjuangannya melawan penyakit laimi, depresi, kecanduan obat, serta kisah cintanya dengan Hailey. Ia mengaku bahwa ia pernah menjadi orang yang kasar, sombong, dan juga egois. Tapi sekarang ini berusaha menjalani hidup lebih baik. Perkembangan karir setelah pertobatan. Setelah kembali dari masa hiatus, Justin ini merilis album yang berjudul Change di tahun 2020. Sebuah album bertema cinta dan spiritualitas yang mencerminkan kehidupan barunya sebagai seorang suami. Di tahun 2021, Justin Bieber ini kembali mengeluarkan album berjudul Justice. Album ini membawa Justin kembali ke puncak tangga lagu dengan hits seperti Pieces dan Anyone. Meskipun banyak yang memuji kematangan musiknya, tapi ada juga nih yang mengkritik karena Justin ini menyertakan potongan pidato Martin Luther King Jr. dalam konteks yang dianggap tidak pantas. Justin juga berkolaborasi dengan banyak artis ternama seperti Ariana Grande, Ed Sheeran, Kid Laroi, dan DJ Khalid. Ini menunjukkan fleksibilitasnya sebagai artis pop global. Jumlah kekayaan. Sejak memulai karirnya, Justin ini telah merilis ratusan lagu dan meraup untung dari beberapa penjualan album dan tour. Setelah merilis album studio kelimanya yang berjudul Change pada awal tahun 2020, Universal Music Studio ini melaporkan bahwa Justin telah mengumpulkan lebih dari 60 juta penjualan album di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun berkarya, Justin ini telah merilis 6 album studio yang termasuk My World 2.0, Under the Mystery 2, Believe, Purpose, Change, dan yang terbaru adalah yang berjudul Justice, yang dibuka dengan penjualan setara dengan 154.000 di Amerika Serikat, menurut The New York Times. Pada Juni 2022, Justin ini diketahui membatalkan paruh kedua rangkaian Justice World Tour di Amerika Serikat setelah mengungkapkan diagnosis sindrom Ramsay-Hunt yang dialaminya, yang menurut The Hollywood Reporter kemudian menyebabkan Justin ini terlilit hutang jutaan dolar. Sebagai klarifikasi, perwakilan Justin ini membantah tuduhan tersebut kepada People pada bulan April 2025 dan mengatakan ini hanyalah kebodohan clickbait yang didasarkan pada sumber yang tidak disebutkan namanya dan jelas tidak memiliki informasi yang cukup. Kecewa karena mereka tidak lagi bekerja dengan Justin. Pada bulan Desember 2022, penyanyi Pisces itu menjual katalog 291 lagunya dengan harga yang dilaporkan mencapai 200 juta dolar kepada Hipgnosis Sang Kapital, menyerahkan hak atas 6 album studionya. What's Happened to Justin Bieber mengklaim bahwa ia menjual koleksinya karena ia berada di ambang keruntuhan finansial. Produser eksekutif TMZ Harvey Levin mengklaim pemenang Grammy tersebut mengumpulkan antara 500 juta dolar hingga 1 miliar dolar selama karirnya. 1 miliar dolar itu banyak. Kalau dirupiahin itu sekitar 16,2 triliun. Banyak banget. Kalau dibeliin somai bisa bikin ikan tenggiri punah. Seperti yang sudah aku sebut tadi bahwa pada tahun 2022, Justin ini mengumumkan bahwa ia mengidap sindrom Ramsay-Hunt, kondisi neurologis yang mempengaruhi saraf wajah dan menyebabkan kelumpuhan sebagian wajah. Karena penyakit ini, ia kembali membatalkan tur dunianya dan menjalani perawatan. Ia juga semakin aktif berbicara tentang kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan spiritualitas. Justin menyebut Hailey sebagai sahabat sejati dan pendukung utama dalam hidupnya. Meskipun sekarang ini dia tidak terlalu aktif di panggung sejak 2023, Justin ini masih terus merilis musik dan sesekali muncul di acara publik. Saat ini ia lebih fokus pada kehidupan pribadi, bisnis, dan aktivitas sosial. Disebut-sebut jadi korban P. Diddy. Kita tahu bahwa kasus yang menimpa P. Diddy atas dugaan serius termasuk perdagangan seks, pemerasan, dan konspirasi hukum baru saja terungkap dan viral di dunia, membuat hubungan Justin Bieber dan P. Diddy ini pun jadi sorotan. Spekulasi soal keterlibatan Justin Bieber muncul karena kedekatannya dengan P. Diddy di masa remaja. Hubungan Justin dan P. Diddy ini terjalin sekitar tahun 2008 ketika Justin berusia 15 tahun. Tak lama setelah Justin Bieber menandatangani kontrak rekaman dengan RBMG Records milik Usher dan Scooter Braun. Setahun kemudian, video bertajuk Justin Bieber's 48 Hours with Diddy muncul di YouTube menampilkan keduanya menghabiskan waktu bersama. Dalam video itu, P. Diddy mengatakan, "Kami tidak bisa mengungkapkan di mana kami nongkrong dan apa yang kami lakukan.
Tapi itu jelas impian seorang remaja 15 tahun. P. Diddy juga sempat menyebut dirinya seolah punya hak asuh atas Justin Bieber. 16. You're not ready. 16. Let's slow down. Let's slow down, Justin. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours. Potongan video ini pun kembali viral di media sosial saat kasus hukum P. Diddy ini mencuat. Salah satu klip tahun 2021 yang memperlihatkan P. Diddy seolah menggeledah tubuh Justin Bieber juga ikut memicu spekulasi. Namun sayangnya tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa Justin Bieber adalah salah satu korban P. Diddy. Hingga pada 18 Mei 2025, Justin lewat juru bicaranya mengklarifikasi bahwa penyanyi asal Kanada itu tidak termasuk dalam daftar korban P. Diddy, meski mengaku ada pihak lain yang benar-benar dirugikan. Warisan dan pengaruh. Justin Bieber adalah salah satu musisi paling berpengaruh dalam sejarah pop modern. Ia telah menjual lebih dari 150 juta rekaman di seluruh dunia, memenangkan berbagai penghargaan termasuk Grammy, American Music Award, dan MTV Award. Keberhasilannya membuka jalan bagi artis-artis yang memanfaatkan media sosial sebagai alat peluncuran karir. Justin adalah contoh nyata bagaimana YouTube bisa melahirkan bintang global. Meski dibayangi kontroversi, banyak orang mengakui bahwa Justin ini telah mengalami pertumbuhan dan transformasi luar biasa. Dari anak laki-laki penuh bakat menjadi pria dewasa yang terus berusaha memperbaiki diri. Perjalanan hidup Justin Bieber adalah kisah tentang ketenaran, kejatuhan, dan kebangkitan kembali. Ia pernah menjadi anak ajaib yang sangat dipuja, kemudian tenggelam dalam skandal dan tekanan, hingga akhirnya menemukan jalan menuju kedewasaan melalui iman, cinta, dan introspeksi diri. Kontroversi yang pernah melingkupinya memang tidak bisa dihapus, tapi justru menjadi bagian penting dari narasi hidupnya. Dari penggemar setia hingga pengkritik keras, semua sepakat bahwa Justin bukan hanya seorang penyanyi pop, melainkan sosok yang telah menjalani hidup di bawah sorotan dunia sejak sangat muda dan tetap bertahan. Oke guys, kalau suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, dan tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Moore, sampai jumpa.